Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aku? Suamiku. Siapa aku? Istriku. Kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah vlog pertama kita setelah halal menjadi suami istri. Baik, teman-teman, kita mau share cerita kita, story kita, sedikit story kita. Mau nggak cerita ke teman-teman? Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel YouTube baru kita. Kita nggak ada niat jadi vlogger, tapi mudah-mudahan di channel ini kita bisa bagi motivasi, inspirasi, dan apa lagi? Konsultasi. Baik, teman-teman. Langsung aja untuk pertanyaan pertama. Kita itu pertama kali ketemu di SMA. Ya, jadi dia ini adalah adik kelas saya. Dia adalah kakak kelas saya. Maklum ya, kalau saya kan kakak kelas yang populer saat itu. Saya ketua MPK, teman-teman, dan kebetulan waktu itu anak kelas 1 itu disuruh ngumpulin apa? Tanda tangan. Ketua MPK. Ketua MPK dan ketua OSIS. Dan ternyata orang yang pertama kali dapat tanda tangan atau misal apa? Bukan dapat. Iya, dapat pertama kali tanda tangan. Terus dikumpulin Itu adalah Mutia Limalianti. Itu pertama kali kita ketemu di tahun 2012, pertama kali kita kenal. Panjang ceritanya, jalan. Wow. Sampai saya kelas 3 itu, dia kelas 1. Sampai akhirnya kita terpisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu. Kenapa? Karena saya ngerantau ke Tangerang. Saya berangkat ke Tangerang. Kemudian saya kerja di sana. Pulang dari Tangerang, saya tuh pengen pindah lagi ke Sukabumi, gitu kan, biar dekat sama orang tua. Bukan karena dia ya, biar dekat sama orang tua. Saya pindah ke Sukabumi tahun 2014 akhir kalau nggak salah. Saya pindah ke Sukabumi. Nggak taunya dia ini juga saat itu beberapa bulan selanjutnya itu lulus. Ternyata dia harus kuliah, merantau juga kuliah ke Cimahi Bandung. Ya. Akhirnya kita dipisahkan lagi oleh jarak, ruang, dan waktu. Tibalah dia wisuda. Dan kita? Belum. Ya. Dan saya kebetulan memang menghadiri wisudanya. Niat saya saat itu ketika dia wisuda, saya ingin mengkhitbahnya langsung. Tapi ketika saya ngobrol sama orang tuanya, ternyata orang tuanya menyuruh saya untuk tunggu dulu 1 tahun. Enggak, ya 1 tahun. Kamu tahun 2000? Hah? Ya, setengah tahun. Ya, kurang lebih ya. 1 tahun, setengah tahun sampai 1 tahun. Akhirnya di tanggal 28 atau 29 ya, kita tuh khitbah. Enggak, 28 di tanggal 28 kita khitbah. Niat saya ingin tanggal 28 Maret 2020 itu saya khitbah. Saya ingin menyatakan bahwa saya siap untuk menikahi anaknya dari Ibu Saarah. Itu tanggal 13 Juni. Tapi ternyata dari hasil musyawarah, berhubung saat ini ya teman-teman, kita lagi diuji ya dengan adanya COVID-19, Corona, jadi serba sulit apapun, bahkan kita dianjurkan untuk di rumah saja. Sampai akhirnya ketika khitbahan itu muncullah kesepakatan bahwa lebih baik kita majukan dulu akadnya. Untuk resepsi gampang lah, kalau misalnya memang 13 Juni sudah aman, maka kita sama-sama adakan acara itu. Akhirnya dapatlah kesepakatan. Kirain saya juga dari hari lamaran itu akan ada beberapa
waktu yang cukup panjang gitulah untuk mempersiapkan itu semua. Ternyata ibunya nantang gitu. Bukan nantang. Oh, enggak nantangin. Kan ini udah siap. Oh iya, kan laki-laki harus siap terus. Oh, iya. Ternyata ketika kita nyari tanggal dan ibunya langsung ngasih saran tanggal 12 April 2020. Yeay, dan akhirnya kita bisa menikah ya. Nah, teman-teman, wedding gitu tuh. Oh, wedding. Gitu banget. Jadi, teman-teman, itu story kita sebelum kita nikah. Nah, sekarang rasanya gimana? Duduk di samping laki-laki. Yang sekarang ada laki-laki idaman semua wanita. Apa namanya? Sekarang rasanya gimana? Duduk di samping laki-laki yang bukan pacar, bukan ini tapi suami. Rasanya gimana? Ayo ngomong. Apa ya? Gimana ya, nggak bisa ngutarain. Excited banget ya. Tapi aku laki-laki yang kamu inginkan gak sih sebenarnya? Inginkan deh. Ya Allah. Ya dianya nungguin aku terus, jadi aku juga menunggu dia untuk. Oke, next waktu pertama aku ngehitbah dulu. Waktu pertama kali aku nanya kan, dan masih ingat gak kata-kata aku? Aku bilang dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat untuk mengkhitbah Mutia Dwi Marlianti, apakah kamu bersedia untuk menjadi istriku? Kamu jawab. Aku masih ingat loh jawaban kamu. Dengan ridho Allah, ridho ibu dan bapak, aku terima. Harusnya kamu jawab, aku bersedia loh. Aku bersedia. Aku bersedia, aku terima gitu ya. Iya. Oke, jadi, nah itu rasanya gimana waktu pertama kali aku? Nggak tahu gimana rasanya, ya bahagia aja we. Nah terus teman-teman, dia nih anaknya apa ya, nggak pernah ngomong panjang. Iya, aku nggak bisa ngomong. Jadi tapi dapetin orang yang pintar ngomong, jadi aku tak sering diajarin. Jadi dia itu waktu di hitbah juga jawabannya singkat banget, nggak apa ya namanya, nggak panjang, nggak lebar, pokoknya singkat, yang jelas aku terima. Singkat, padat dan jelas. Nah itu yang bikin aku suka. Kenapa? Kan dia orangnya nggak basa-basi berarti. Gitu. Nah lanjut, waktu pertama kali aku bilang apa? Kita dapat tanggal kan, tanggal 12 April 2020. Perasaan kamu seneng atau makin bingung gitu karena waktunya? Ya makin bingung, ya Allah, ini kenapa nggak dari dulu kayak gini gitu. Gombal terus sekarang dia. Ya. Jadi dia kalau aku sendiri begitu dapat tanggal 12 April, sebenarnya memang ternyata buat laki-laki itu luar biasa. Itu adalah seperti seolah-olah tantangan. Makanya aku bilang tadi, tantangan. Mau nggak mau kita harus siap gitu loh. Nah akhirnya aku bilang aku siap. 2 minggu berarti waktu untuk aku mempersiapkan semua itu. Memang kadang orang yang menjadi kendala adalah dalam hal finansial ya. Tapi buat teman-teman yang punya niat buat nikah, ibadah, jangan ragu ya. Jangan takut. Pokoknya percaya aja. Pasti ada. Min haitsu la yahtasib. Allah pasti ngasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, nggak diduga-duga gitu, dari sumber yang nggak diduga-duga. Saya juga waktu itu masih bingung 2 minggu loh teman-teman, tapi alhamdulillah kita bisa persiapkan itu semua. Saya bisa ngasih mahar sesuai yang diinginkan oleh istri saya, dan alhamdulillah istri saya juga puas dengan acaranya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi itu cerita singkat kita perihal pertama kali kita ketemu dan juga melaksanakan hitbahan dan akad nikah.
Gimana rasanya? Kan pasti yang diidam-idamkan itu sebenarnya akad nikah itu kan ada langsung sama resepsinya kan deh. Kemudian apa namanya, istilahnya pengen ngundang-undang banyak orang lah. Ternyata kita lagi kondisi COVID-19 gini, kita harus akad dulu aja. Dan itu pun harus di KUA gitu loh, nggak bisa di rumah. Kamu sedih nggak sih? Ya sedih mah ada lah. Karena ya cita-citanya apa kan, kenyataannya apa. Tapi ya bersyukur aja jadi dipercepat kan. Walaupun di KUA. Tapi yang penting nggak mengurangi kekhidmatan acara ya. Karena yang paling penting adalah prosesi ijab kabul. Ya. Meskipun aku di luar dulu kan nungguin calon suami bacain kabul. ijab kabul. Jadi aku sekali tuntas loh teman-teman. Ganteng banget ya. Dan itu lantang cepet. Saya terima nikah Mutia Dwi Malianti binti Warsaiko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Karena aku kalau lambat saya terima nikah Mutia Dwi Malianti, takutnya salah. Makanya saya terima nikah Mutia Dwi Malianti binti Warsaiko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kontan, GoPay, Oppo, semualah pokoknya ya. Gitu teman-teman. Nah, dia tuh katanya di luar sempet lega gitu ya. Langsung ketika dengar sah. Apalagi kalau pas ngeliat mama nangis juga kan. Ya. Iya, baik teman-teman. Nah, sekarang gimana rasanya sekarang udah hari-hari itu nggak sendiri? Kalau aku sendiri bukan berasa artis tapi maksudnya kegiatan aku kan banyak di kegiatan sosial gitu. Nah, dan orang banyak yang kenal di dalam hal itu. Ketika aku kemana-mana orang merhatiin lah sedikit banyaknya. Jadi aku nggak pernah berani untuk bonceng orang gitu loh ya. Dan sekarang ya rasanya beda karena aku nggak sendiri lagi nih motor gitu kan, bonceng istri kemana-mana. Udah gitu kadang juga istri pegangan. Kadang kalau ada, jangankan istri, cewek, saudara pun, adik pun tuh yang SMA, karena kan udah tinggi banget kan. Putri. Kalau dia pegangan, saya suka malu, takutnya orang yang kayaknya kan apa gitu kan. Tapi sekarang ya itu bedanya. Dan sekarang tuh kalau bangun tidur tuh ada cewek gitu loh di samping kanan, samping kiri. Sambil bilang good morning, suamiku gitu. Iya gitu. Jadi ya itu hal yang beda. Kalau kamu gimana? Iya. Lebih ada yang diurusin. Kalau kerja kan kamu jadi pengen cepet-cepet pulang kan? Iya. Bawaannya tuh kalau misalnya berangkat kerja tuh pengen nggak usah kerja deh, pengen sama suami aja. Iya. Tapi aku nggak larang dia. Ya emang kewajiban kan. Enggak, maksudnya aku juga nggak nyuruh kamu kerja kan. Emang keinginan kamu jadi wanita karir. Dan aku nggak ngelarang selama dia bisa bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri gitu ya. Baik, itu teman-teman cerita singkat kita. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita ini. Semoga bermanfaat, bisa memotivasi, inspirasi. Dan teman-teman tunggu video-video kita selanjutnya. Mungkin kita di channel ini akan ada challenge. Kemudian siapa tahu nanti kalau udah terkenal bisa ada giveaway. Giveaway-nya paket akad nikah. Keren kan? Wah. Mau aja resepsi. Oke, itu kita ada saran-saran buat teman-teman kita berikutnya. Ya, saran apa ya? Enggak deh, enggak usah deh. Pokoknya doain kita aja. Semoga kita selalu bahagia. Sakinah, mawaddah warahmah. Kalau saran dari saya, semoga teman-teman terus semangat untuk menjalani hari-harinya. Yang punya target, semangat untuk menggapai targetnya. Jangan pernah nyerah, karena kadang kita ngerasa sendiri, tapi sebenarnya ada yang selalu maha menemani. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Kristian adalah bapa nikahkan istri bernama Mutia Dewi Marlianti binti Warso Eko Kebalangkau dengan mas kawin perhiasan emas putih 5,99 gram dibayar tunai. Saya terima nikah Mutia Dewi Marlianti binti Warso Eko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hanya ucapan terima kasih kepada mama yang sudah mau terus membimbing Kris sampai akhirnya Kris ada di titik ini. Kemudian ucapan terima kasih buat keluarga Mutia, ibu ayahnya Mutia yang sudah memberikan restu kepada kami, yang mungkin sudah percaya kepada saya untuk menjadi imamnya Mutia, dan mohon doanya semoga saya bisa membimbing keluarga ini agar keluarga ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.